Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Bicara Makassar Bicara, masih bersama saya Radi Asari dan tentunya Kepala Dinas Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar, ya, Bapak Muhammad Rum, SSTP MSI. Nah, kita lanjut pembicaraan kita Pak tadi. Mungkin masih lanjut sedikit tentang F8. Itu kemarin kan hari ini kan masih dilema, masih ada pandemi COVID-19 seperti itu. Kira-kira skema pelaksanaan atau pengadaannya itu seperti apa? Jelas kita akan adaptif dengan kondisi sekarang. Jelas pola hybrid merupakan salah satu pola yang mungkin akan dipilih oleh panitia F8, karena kalau hybrid kan menjangkau juga yang tidak bisa hadir. Betul. Terus kemudian juga menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Artinya secara kualitas tetap terjaga, secara visitor atau pengunjung tetap akan banyak karena menjangkau yang berada offline dengan yang online. Ya, jadi simultan ya Pak ya, antara offline dan online, hybrid. Kalau berbicara mengenai posisi Kota Makassar ini yang memang bahasa ininya memang tidak ada wilayah-wilayah yang berupa pegunungan atau yang bukan desa seperti itu. Ini pusat kota seperti itu. Kira-kira selain pusat kota, apakah ada wisata-wisata lain yang bisa dilakukan, taruhlah seperti pulau seperti itu? Apakah itu sudah dioptimalkan oleh pemerintah Kota Makassar, terutama di Dinas Kepariwisataan, atau seperti apa Pak? Iya, destinasi-destinasi kita memang bukan cuma berada di tengah kota saja. Ada beberapa seperti Pulau Lakang, itu kan juga berada di Kecamatan Talo. Terus kemudian ada Kampung Paropo, Kampung Budaya, ada di Kampung Rama juga di Abdesir. Terus kemudian ada pulau. Ya, memang untuk pulau sendiri kita akan melakukan skema dengan CBT, Community Based Tourism, jadi kelompok sadar wisata. Di tahun ini kami akan melakukan pelatihan sekaligus akan memberikan beberapa peralatan yang untuk bisa dipakai untuk menjalankan aktivitas kepariwisataan di pulau, seperti payung pantai. Terus kemudian ada namanya bean bag, itu tempat santai-santai yang warna-warni itu, yang kayak kursi gitu, itu bisa digunakan sama kelompok sadar wisata. Kita akan berikan sama mereka. Jadi pulau-pulaunya nanti akan cantik-cantik karena sudah ada payung pantainya, seperti yang di Bali gitu. Jadi tahun ini kita akan pelatihan, terus kemudian kita akan berikan peralatannya. Berarti akan ada juga semacam TOT, ada juga melibatkan volunteering seperti itu ya Pak? Jelas. Ini harus kerja sama-sama, kolaboratif sama-sama gitu. Kalau berbicara mengenai tourism, belakangan ini halal tourism ini sangat marak terdengar di dunia. Apakah di Makassar sudah menerapkan halal tourism, atau jangan-jangan sudah menerapkan, atau seperti apa? Halal tourism sebenarnya isu yang sudah lama, sudah banyak sekali yang kita lakukan juga di Makassar. Karena halal tourism itu kita lebih menyebutnya Muslim friendly, gitu. Karena kalau halal tourism nanti berpikirnya akan banyak ini cara pandang yang berbeda tentang menyangkut halal tourism. Tapi kalau kita menyebut namanya dengan Muslim friendly, itu jelas bahwa ini memudahkan wisatawan Muslim untuk datang di sebuah kota atau di destinasi. Misalnya kalau mau sholat ada musola, terus makanan yang disajikan sudah halal gitu. Jadi memang beberapa hotel di Kota Makassar sudah mendapatkan sertifikasi halal untuk dapurnya, karena ini kan penting gitu. Jadi tidak ada kekhawatiran, memang sudah lama. Bahkan beberapa pertemuan sudah membahas tentang pola-pola pengembangan pariwisata halal di Makassar, karena pariwisata Makassar ini menjadi salah satu proyek secara nasional untuk wisata halal di Indonesia. Masya Allah. Kalau untuk ini ada lagi yang satu menarik nih, ada yang menarik mengenai lorong wisata. Itu seperti apa? Lorong wisata seperti itu. Ya, jadi lorong wisata merupakan upgrading dari Badan Usaha Lorong dan Lorong Garden, yang merupakan program 5 tahun pertama Bapak Wali Kota Pak Dani Pomanto. Nah, di tahun kedua ini di-upgrade menjadi lorong wisata. Di November kemarin di ulang tahun Kota Makassar kita sudah meluncurkan salah satu prototipe, namanya lorong wisata kuliner bakso Ian Bambak Puang, berbasis wisata kuliner, tetapi di dalamnya juga ada kegiatan UMKM. Jadi memang lorong wisata ini diinginkan oleh Pak Wali. Kan Pak Wali ini selalu berbicara lorong adalah sel sebuah kota, terkhusus Makassar. Jadi segala persoalan, baik persoalan sosial dan budaya, itu ada di lorong. Jadi kalau lorong kita benahi secara fisik dan secara pemberdayaan masyarakat, itu bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan pendapatan tanpa harus keluar dari lorongnya.
Oh, jadi di dalam lorong itu sendiri ada pemberdayaan masyarakat sekitar? Ada. Seperti itu, Pak, ya? Ada capacity building yang dilakukan oleh SKPD terkait nanti. Misalnya kayak kemarin kami di Dinas Pariwisata itu melakukan capacity building untuk bagaimana warga masyarakat itu bisa membuat minuman-minuman kemasan. Kenapa? Karena wisata kulinernya baksonya sudah ada. Tetapi yang menjual minuman belum ada, maka dilatihlah untuk membuat minuman-minuman sehingga bisa menjadi ekosistem ekonomi di dalam lorong wisata tersebut. Adakah lorong yang bisa diberikan contoh bahwasanya lorong tersebut terletak di kecamatan apa, kelurahan apa? Jadi prototipe itu sudah jadi satu di Jalan Bamba Puang di Kelurahan Lariambangi, Kecamatan Makassar. Itu kemarin yang dijadikan tempat untuk makan taripang waktu ulang tahun kota itu. Terus kemudian 16 lorong sudah jadi perencanaannya, kita laksanakan di tahun ini juga. Ada namanya juga lorong santri, terus kemudian lorong budaya. Lorong santri itu berbasis karena memang masuknya ke daerah-daerah Taman Rea sana, Birengkanaya. Ada salah satu kita akan masuk ke sebuah pesantren. Itu nanti kawasannya akan menjadi kawasan lorong wisata santri. Wah, ini luar biasa sekali. Jadi memang wisata ini yang berangkat dari berbasis masyarakat. Berbasis masyarakat, karena kalau kita berbasis masyarakat itu memberikan peluang yang sangat besar bagi masyarakat setempat untuk menjadi pemain di dalam industri pariwisata itu sendiri. Jadi mereka mendapatkan kepercayaan bahwa industri pariwisata kita bisa mendapatkan ekonomi atau potensi ekonomi dari kegiatan kepariwisataan. Seperti itu. Kalau untuk mengenai treatment berupa psikologis wisata seperti itu, adakah tempat-tempat wisata yang istilahnya tempat wisata yang ramah anak dan lansia di Kota Makassar? Itu di mana saja? Beberapa taman-taman kota kan memang sudah jadi destinasi. Seperti Taman BPJS yang ada di Lego-Lego itu kan juga merupakan salah satu destinasi ramah anak. Di kegiatan-kegiatan kita juga sudah sering mengajak teman-teman disabilitas. Memang di beberapa wisata belanja itu belum ramah dengan teman-teman difabel. Karena itu kita berusaha untuk berkomunikasi dengan pengelola untuk bagaimana membuatkan sarana prasarana yang memberi kemudahan bagi teman-teman kita yang difabel seperti itu. Ya, terakhir Pak, mungkin closing statement, harapan-harapan terhadap pariwisata yang ada di Kota Makassar dan untuk Kota Makassar sendiri seperti apa? Silahkan Pak. Ya, kami berharap harapan kami terhadap industri pariwisata di Kota Makassar semakin baik karena pandemi ini sudah meluluhlantahkan seluruh sektor pariwisata di seluruh dunia, di Indonesia, terkhusus di sisi selatan dan di Kota Makassar. Semoga di tahun 2022 ini ekonomi mulai bangkit, terkhusus dari sektor pariwisata, bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri, pemerintah harus berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, seluruh pentahelix industri pariwisata di Kota Makassar. Ayo sama-sama bangun pariwisata Kota Makassar, karena semua untuk kita. Ya, terima kasih Pak Rum hari ini atas bincang-bincangnya di Mak Bicara, Makassar Bicara, dengan tema tentunya pengembangan pariwisata di Kota Makassar. Terima kasih. Ya, itulah tadi perbincangan saya dengan Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar, Bapak Muhammad Rum SSTP MSI, dengan tema pengembangan pariwisata Kota Makassar. Akhir kata, saya Radias Zahri dan seluruh kerabat kerja Fajar TV dan Radio pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di episode selanjutnya dalam Mak Bicara, Makassar Bicara.